pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak senang sekali dapat bersama-sama dengan adik-adik di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak, Minggu 18 Oktober 2020. Adik-adik yang terkasih, walaupun kita masih beribadah dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kakak mengajak adik-adik semua untuk mengambil waktu teduh, bersyukur atas penyertaan Tuhan dan perlindungannya dalam setiap hari. Bersaat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Marskal KPA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh temanmu, Philans. Mari adik-adik, kita mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, karena pada hari ini kami dapat mengikuti IMPA online. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat mengikuti IMPA ini dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga kakak layan kami yang akan membawakan firman pada hari ini. Semoga firman pada hari ini berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, seluruh alam ciptaan Tuhan memuji dan membesarkan namanya. Begitu pula kita semua umat yang dikasihinya. Baiklah kita semua memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Untuk itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dengan penuh sukacita dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-bunga yang dipadam. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
malam bulan bintang gemerlap cahayanya, tapi yang termulia Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik yang terkasih, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kakak ulangi, pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Seperti biasa, pembacaan Mazmur akan kita baca secara silih berganti. Ayat-ayat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh anak laki-laki dan dalam hal ini akan dipimpin oleh teman Mutina. Sedangkan ayat-ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik perempuan dan dalam hal ini akan dipimpin oleh temanmu Angel. Mari adik-adik, semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita membaca dari Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamamu diperingatkan oleh semua itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesehatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungi hamamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungkan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Adik-adik yang terkasih, kini waktunya bagi kita untuk bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar firman Tuhan yang ditabur nanti dapat tumbuh dalam hati kita masing-masing. Adik-adik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu dengan judul pembelajaran Patuhi dan Lakukan, yang diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, senang sekali kakak dapat berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam ibadah online hari ini. Hari ini kakak akan
menjadi pembawa firman yang akan menyampaikan firman untuk adik-adik dan untuk kita semuanya. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, surat Ibrani, kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah terbuka, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang pada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini boleh Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan, melalui kakak layan kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang berbicara melaluinya, suara Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kakak persilahkan adik-adik itu duduk kembali. Ya. Hari ini Kak Ayu berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Ada sukacita, ada kegembiraan yang boleh kita rasakan semuanya. Adik-adik sukacita juga kan? Walaupun ibadah ini masih berlangsung secara online atau daring ya adik-adik. Adik-adik bisa menontonnya di YouTube. Ada kakak layan yang bawakan firman Tuhan dan yang bertugas sebagai liturgos. Firman Tuhan hari ini seperti yang kita baca tadi dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah sangat mengasihi kita. Kita adalah manusia ciptaannya. Adik-adik tentu tahu, dalam Alkitab kita bisa membaca bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dari pertama Allah menciptakan manusia, Adam dan pasangannya Hawa. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa sehingga menempatkannya di tempat yang sangat indah. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Manusia dengan akal, dengan pikiran yang diberikan oleh Allah ingin mengetahui segala sesuatu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melanggar aturan yang Tuhan Allah tetapkan. Dan sebagai akibatnya mereka mendapatkan konsekuensinya, yaitu dengan dihukum atau diusir dari Taman Eden. Tetapi walaupun manusia selalu berbuat jahat atau berbuat dosa atau melanggar perintah dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihinya. Sehingga Tuhan selalu berbicara kepada nabi ataupun perantara untuk mengingatkan manusia yang sudah melawan kehendaknya. Setelah Adam dan Hawa tadi diusir ya adik-adik, kemudian manusia bertambah banyak. Lagi-lagi karena sudah bertambah banyak, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan pelanggaran lagi. Allah ingin menyelamatkan mereka, sehingga Allah memilih Nuh untuk mendirikan suatu bahtera yang besar dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan orang-orang ataupun manusia di tangan Tuhan yang tidak taat dan tidak setia dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah. Kejadian berlanjut lagi adik-adik sampai akhirnya kita dapat membaca dalam Alkitab
yaitu Allah memanggil Abraham. Ya, Abraham yang dulu namanya Abraham dipanggil Allah untuk pergi ke suatu negeri yang Abraham tidak tahu mau kemana. Tapi Allah berjanji akan menjadikan Abraham suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang akan menduduki ataupun tinggal di suatu negeri yang sangat elok, yaitu negeri Kanaan. Nah, manusia juga semakin banyak, manusia juga akhirnya lupa kepada Tuhan dan berbuat dosa lagi. Akhirnya kita bisa baca dalam Alkitab bagaimana dalam sejarah, ya, Abraham kemudian mempunyai anak bernama Ishak, Ishak kemudian mempunyai anak bernama Esau dan Yakub, dan Yakub ini nanti di kemudian hari akan menjadi suatu bangsa juga yang besar yang mempunyai 12 orang anak sebagai cikal bakal bangsa Israel atau ke-12 suku Israel. Nah, adik-adik, sejarah terus berlangsung. Manusia berbuat dosa, Allah mengingatkan, ya, melalui Musa, setelah itu melalui Yosua yang memasuki tanah Kanaan. Kemudian ada juga para nabi, para hakim, bahkan raja-raja, untuk mengingatkan manusia untuk tetap mengasihi manusia. Bacaan kita hari ini tadi dimulai dengan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Yang kakak sebutkan tadi itu dari mulai Adam sampai Yosua, sampai raja-raja, dan sampai para nabi, Nabi Maleaki yang terakhir di Perjanjian Lama, itu adalah para nenek moyang yang dipilih oleh Tuhan untuk mewakili berbicara kepada manusia ciptaannya. Manusia itu sangat dikasih oleh Tuhan. Dan pada ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, ya, dengan Yesus. Yesus hadir ke dunia untuk menjadi perantara langsung, untuk memenuhi tugas, untuk melaksanakan tugas dan panggilan dari Allah Bapa, mengasihi manusia, mengajar manusia untuk kembali kepada Tuhan, untuk memberikan suatu pengajaran yang baik, suatu hal yang mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Disebutkan di sini bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Adik-adik tahu cahaya, ya? Cahaya itu sangat kita perlukan ketika kita berada dalam gelap. Kalau listrik mati di rumah, apa yang pertama kita cari? Tentu cahaya. Bisa lilin, lampu, senter, atau apa saja yang bisa menerangi. Nah, Yesus diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi hidup kita. Kemudian yang kedua, Yesus digambarkan juga sebagai gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah berarti Yesus adalah penggambaran dari Allah yang mengasihi manusia. Yesus datang untuk mewakili Allah yang hadir mengasihi manusia sebagai penopang yang ada dengan firman-Nya. Dengan berfirman, dengan mengajar, Allah ingin menjadikan bahwa firman Tuhan itu adalah penopang. Penopang, jadi tahu rumah kita itu ada untuk menopang. Ya, penopang itu untuk mendirikan sesuatu. Kalau kita membuat tenda atau kemah, nah ada juga penopangnya. Nah, itu adalah sesuatu yang menopang, yang melindungi. Nah, Yesus adalah pelindung atau penopang segala kehidupan kita. Ia adalah kebenaran. Melalui firman-Nya kita tahu tentang kebenaran apa yang harus kita ikuti. Dan ia juga adalah penyucian dosa. Semua tidak berakhir, ya. Semuanya menjadi puncak ketika Yesus setelah selesai mengadakan pelayanannya di dunia ini, ia mengorbankan dirinya, yaitu dengan
menyucikan kita semuanya dari segala dosa ini dengan mati ataupun wafat di kayu salib. Itu adalah puncak dari ketaatan ataupun kepatuhan dari Yesus yang melaksanakan segala perintah Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan adik-adik dan kakak, untuk menyelamatkan kita semuanya. Karena tadi dari bacaan awal sudah dibilang bahwa Allah sangat mengasihi kita walaupun kita ini penuh dengan dosa. Dengan perantaraan Yesus mengajarkan kita melalui Alkitab ini apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada zaman dulu ada ke-10 firman Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Nah, Allah melalui Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Itu adalah hukum kasih yang terutama yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, teladan yang bisa kita lakukan ataupun kita ikuti dari ketaatan atau kepatuhan Yesus yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini juga bisa kita ikuti di setiap hari. Adik-adik pun di rumah punya aturan. Aturannya apa dari mama papa? Mungkin setiap anak di rumah harus mau melaksanakan apa yang dilakukan orang tua. Ada yang aturannya adik-adik kalau bangun tidur harus segera merapikan tempat tidur ya. Kalau mau makan harus berdoa dulu. Mau tidur harus berdoa dulu ya. Ada yang ikut les, ikut paratui, mengikuti aturan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, kadang-kadang mengikuti aturan ataupun patuh mengikuti aturan tersebut sulit nggak? Kenapa sulit? Karena aturan ataupun kepatuhan itu kadang-kadang mengganggu kesenangan kita. Contohnya, kita lagi asik main game ini. Sekarang sudah waktunya untuk makan ataupun sudah waktunya untuk belajar. Mama papa kita manggil kita, ayo selesai, ayo sudah main gamenya dulu, sekarang waktunya belajar. Biasanya kita langsung sebentar ma, sebentar pa. Nah, ada saja alasan kita untuk tidak patuh. Ada saja alasan kita untuk tidak taat. Begitu juga di sekolah ada aturan, ada peraturan yang harus kita patuhi. Apakah kita mau mematuhinya, melaksanakannya atau tidak? Kalau kita tidak mau melakukannya, di sekolah biasanya akan ada hukuman. Kita harus memakai seragam. Kalau adik-adik tidak pakai seragam, guru akan menegur kita. Kita harus membuat PR. Kalau adik-adik tidak membuat PR, guru akan menegur kita, bahkan menghukum kita. Sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kita juga punya aturan yang diatur oleh negara kita. Hidup kita ini semuanya ada yang mengatur. Ada sesuatu yang harus kita patuhi. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita misalnya di jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ada traffic light, lampunya sudah kuning atau merah, kita selonong aja, kita lewat saja. Wah, kan bisa jadi kecelakaan. Ada aturan yang harus kita ikutin ya. Demikian juga dalam hidup kita ini, firman Tuhan ini adalah sebagai pelita dalam hidup kita. Kita tahu, kita bisa membaca firman Tuhan ini. Salah satu contohnya yaitu menghormati orang tua. Sepertinya gampang ya adik-adik menghormati orang tua. Tapi, apakah adik-adik semuanya sudah bisa melaksanakannya? Atau hanya bisa mengucapkannya? Mengasihi sesama. Apakah adik-adik sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Terutama mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Allah sudah menyayangi kita dulu. Kita juga harus mengasihinya dengan mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, itu salah satu dari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk
menghormati atau mengasihi Tuhan. Seperti yang kita baca tadi dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah sangat mengasihi kita. Kita adalah manusia ciptaannya. Adik-adik tentu tahu, dalam Alkitab kita bisa membaca bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dari pertama Allah menciptakan manusia, Adam dan pasangannya Hawa. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa sehingga menempatkannya di tempat yang sangat indah. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Manusia dengan akal, dengan pikiran yang diberikan oleh Allah ingin mengetahui segala sesuatu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melanggar aturan yang Tuhan Allah tetapkan. Dan sebagai akibatnya mereka mendapatkan konsekuensinya, yaitu dengan dihukum atau diusir dari Taman Eden. Tetapi walaupun manusia selalu berbuat jahat atau berbuat dosa atau melanggar perintah dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihinya. Sehingga Tuhan selalu berbicara kepada nabi ataupun perantara untuk mengingatkan manusia yang sudah melawan kehendaknya. Setelah Adam dan Hawa tadi diusir ya adik-adik, kemudian manusia bertambah banyak. Lagi-lagi karena sudah bertambah banyak, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan pelanggaran lagi. Allah ingin menyelamatkan mereka, sehingga Allah memilih Nuh untuk mendirikan suatu bahtera yang besar dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan orang-orang ataupun manusia di tangan Tuhan yang tidak taat dan tidak setia dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah. Kejadian berlanjut lagi adik-adik, sampai akhirnya kita dapat membaca dalam Alkitab, yaitu Allah memanggil Abraham. Ya, Abraham yang dulu namanya Abraham dipanggil Allah untuk pergi ke suatu negeri yang Abraham tidak tahu mau kemana. Tapi Allah berjanji akan menjadikan Abraham suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang akan menduduki ataupun tinggal di suatu negeri yang besar, suatu bangsa yang akan menduduki ataupun tinggal di suatu negeri yang sangat elok, yaitu negeri Kanaan. Nah, manusia juga semakin banyak, manusia juga akhirnya lupa kepada Tuhan dan berbuat dosa lagi. Akhirnya kita bisa baca dalam Alkitab bagaimana dalam sejarah, ya, Abraham kemudian mempunyai anak bernama Ishak. Ishak kemudian punya anak bernama Esau dan Yakub. Dan Yakub ini nanti di kemudian hari akan menjadi suatu bangsa juga yang besar, yang mempunyai 12 orang anak sebagai cikal bakal bangsa Israel atau ke-12 suku Israel. Nah adik-adik, sejarah terus berlangsung. Manusia berbuat dosa, Allah mengingatkan, ya, melalui Musa, setelah itu melalui Yosua yang memasuki tanah Kanaan. Kemudian ada juga para nabi, para hakim, bahkan raja-raja, untuk mengingatkan manusia untuk tetap mengasihi manusia. Bacaan kita hari ini tadi dimulai dengan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Yang kakak sebutkan tadi itu dari mulai Adam sampai Yosua, sampai raja-raja, dan sampai para nabi, Nabi Maleaki yang terakhir di Perjanjian Lama, itu adalah para nenek moyang yang dipilih oleh Tuhan untuk mewakili berbicara kepada manusia ciptaannya. Manusia itu sangat dikasih oleh Tuhan. Dan pada ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya,
dengan Yesus. Yesus hadir ke dunia untuk menjadi perantara langsung, untuk memenuhi tugas, untuk melaksanakan tugas dan panggilan dari Allah Bapa, mengasihi manusia, mengajar manusia untuk kembali kepada Tuhan, untuk memberikan suatu pengajaran yang baik, suatu hal yang mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Disebutkan di sini bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Adik-adik tahu cahaya ya? Cahaya itu sangat kita perlukan ketika kita berada dalam gelap. Kalau listrik mati di rumah, apa yang pertama kita cari? Tentu cahaya. Bisa lilin, lampu, senter, atau apa saja yang bisa menerangi. Nah, Yesus digambarkan sebagai cahaya yang menerangi hidup kita. Kemudian yang kedua, Yesus digambarkan juga sebagai gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah berarti Yesus adalah penggambaran dari Allah yang mengasihi manusia. Yesus datang untuk mewakili Allah yang hadir mengasihi manusia sebagai penopang yang ada dengan firman-Nya. Dengan berfirman, dengan mengajar, Allah ingin menjadikan bahwa firman Tuhan itu adalah penopang. Penopang, jadi tahu rumah kita itu ada untuk menopang. Ya, penopang itu untuk mendirikan sesuatu. Kalau kita membuat tenda atau kemah, nah ada juga penopangnya. Nah, itu adalah sesuatu yang menopang, yang melindungi. Nah, Yesus adalah pelindung atau penopang segala kehidupan kita. Ia adalah kebenaran. Melalui firman-Nya kita tahu tentang kebenaran apa yang harus kita ikuti. Dan ia juga adalah penyucian dosa. Semua tidak berakhir ya. Semuanya menjadi puncak ketika Yesus setelah selesai mengadakan pelayanannya di dunia ini, ia mengorbankan dirinya, yaitu dengan menyucikan kita semuanya dari segala dosa ini dengan mati ataupun wafat di kayu salib. Itu adalah puncak dari ketaatan ataupun kepatuhan dari Yesus yang melaksanakan segala perintah Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan adik-adik dan kakak, untuk menyelamatkan kita semuanya. Karena tadi dari bacaan awal sudah dibilang bahwa Allah sangat mengasihi kita walaupun kita ini penuh dengan dosa. Dengan perantaraan Yesus mengajarkan kita melalui Alkitab ini apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada zaman dulu ada ke-10 firman Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Nah, Allah melalui Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Itu adalah hukum kasih yang terutama yang harus kita lakukan. Kalau mau makan harus berdoa dulu, mau tidur harus berdoa dulu ya. Ada yang ikut les, ikut paratuib, mengikuti aturan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, kadang-kadang mengikuti aturan ataupun patuh mengikuti aturan tersebut sulit nggak? Kenapa sulit? Karena aturan ataupun kepatuhan itu kadang-kadang mengganggu kesenangan kita. Contohnya, kita lagi asik main game ini. Sekarang sudah waktunya untuk makan ataupun sudah waktunya untuk belajar. Mama papa kita manggil kita, ayo sudah main gamenya dulu, sekarang waktunya belajar. Biasanya kita langsung sebentar ma, sebentar pa. Nah, ada saja alasan kita untuk tidak patuh. Ada saja alasan kita untuk tidak taat. Begitu juga di sekolah ada aturan, ada peraturan yang harus kita patuhi. Apakah kita mau mematuhinya, melaksanakannya atau tidak? Kalau kita tidak mau melakukannya, di sekolah biasanya akan ada hukuman. Kita harus memakai seragam. Kalau adik-adik tidak pakai seragam, guru akan menegur kita. Kita harus membuat PR. Kalau adik-adik tidak membuat PR,
guru akan menegur kita, bahkan menghukum kita. Sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kita juga punya aturan yang diatur oleh negara kita. Hidup kita ini semuanya ada yang mengatur. Ada sesuatu yang harus kita patuhi. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita misalnya di jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ada traffic light, lampunya sudah kuning atau merah, kita selonong aja, kita lewat saja, wah, kan bisa jadi kecelakaan. Ada aturan yang harus kita ikutin ya. Demikian juga dalam hidup kita ini, firman Tuhan ini adalah sebagai pelita dalam hidup kita. Kita tahu, kita bisa membaca firman Tuhan ini. Salah satu contohnya yaitu menghormati orang tua. Sepertinya gampang ya adik-adik menghormati orang tua. Tapi apakah adik-adik semuanya sudah bisa melaksanakannya? Atau hanya bisa mengucapkannya? Mengasihi sesama. Apakah adik-adik sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Terutama mengasihi firman Tuhan ini. Salah satu contohnya yaitu menghormati orang tua. Sepertinya gampang ya adik-adik menghormati orang tua. Tapi apakah adik-adik semuanya sudah bisa melaksanakannya? Atau hanya bisa mengucapkannya? Mengasihi sesama. Apakah adik-adik sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Terutama mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Allah sudah menyayangi kita dulu. Kita juga harus mengasihinya. Dengan mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, ya, itu salah satu dari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati atau mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi adalah ketaatan ataupun kepatuhan yang harus kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak berharap kita bisa meneladani Yesus yang taat, yang patuh kepada perintah Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak hanya mengetahui peraturan, tapi melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada tantangan dari dalam diri kita sendiri, dari lingkungan kita, tetapi jadilah anak yang mau mematuhi dan melaksanakan peraturan ataupun tugas yang diberikan kita dengan penuh tanggung jawab. Seperti Allah tetap mengasihi kita, kita pun juga diajarkan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah sama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, Tuhan Yesus amat mengasihi kita, sehingga Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup, taat, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Diki untuk topik doa bangsa dan negara, Nadine untuk topik doa pelayanan dan gereja, serta Jos untuk topik doa keluarga, teman, guru, dan sekolah. Adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas bangsa dan negara ini. Kami bangga menjadi bagian bangsa Indonesia. Melalui doa syafaat ini, kami mohon berkat-Mu, khususnya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Ajarilah kami untuk boleh memelihara dan memajukan negara kami. Bebaskanlah bangsa kami dari bencana alam dan wabah penyakit. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami hidup dalam kedamaian dan kerukunan. Bebaskanlah kami dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Berikanlah pemimpin kami ini kebijakan agar dapat memilih jalan yang benar untuk negeri kami. Dan juga Tuhan, berilah mereka kebijaksanaan. Bantulah mereka Tuhan agar dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang tepat untuk kepentingan banyak orang dan negara kami. Jauhkanlah kami dari sikap yang mementingkan diri sendiri, agar bangsa dan negara kami adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkati juga anak-anak bangsa ini, ya Tuhan, dengan kepandaian yang daripadamu, ya Tuhan. Jadikan bangsa kami ini negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah pada kami pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Kami menaikkan doa untuk pelayanan dan gereja-gereja-Mu, khususnya gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Mampukan kami semua, baik jemaat maupun para pelayan Tuhan, agar hidup setia, menyaksikan kebaikan dan kehidupan sehari-hari. Tolong kami agar menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa. Ya Bapa, kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah keluarga kami, berkatilah adik kakak dan orang tua kami. Berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada, ya Bapa, dan terkena rezeki dan kesehatan mereka, ya Bapa. Semoga corona ini cepat berakhir, ya Bapa. Berkatilah guru teman kami, ya Bapa. Berilah mereka kesehatan dan jagalah mereka, Bapa. Inilah doa-doa kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk semua kasih sertaan-Mu. Kau mendengar dan menjawab doa yang dipanjatkan oleh anak-anak. Doa yang kami serahkan kepadamu, kami mohon kepadamu, Kau jawab dan dengar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mampukan
kami menjadi anak-anak yang setia, yang mau mematuhi dan melaksanakan peraturan ataupun ketetapan-ketetapan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengar nasihat orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang patuh dalam mentaati peraturan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami, dan sambut doa kami itu dari sempurna ini yang kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga akan mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari adik-adik, kita memberikan persembahan kita dengan rasa syukur dan sukacita. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan betapa banyaknya. Kita nyanyikan ayat 1. Buat persembahan yang dikumpulkan, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Persembahan akan dipimpin oleh temanmu Eva. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini dan juga memberi persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar bisa menjadi berguna di kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kini kita tiba di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau patuh dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengangkat lagu pemutusan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 36, ayat 1 dan ayat 3, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amatan. Ayat 3, yang larang aku buat segala hal
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh pelayan firman pada hari ini, yaitu Kak Ayu. Mari kita mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Adik-adik, jadilah pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ingat, Yesus adalah teladan kita dalam kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, pegang firman Tuhan dan jangan lepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Tetaplah rajin berdoa, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang adik-adik kerjakan. Yang saat ini harus belajar di rumah, yang saat ini dalam pandemi COVID ini, adik-adik harus bisa menjaga jarak dengan orang lain, menjaga untuk tidak sering keluar rumah, lebih banyak di rumah, tetapi yakin dan percayalah penyertaan Tuhan dimanapun adik-adik berada, dimanapun kalian dan apapun yang kalian lakukan tetap menyertai kalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Mari kita lipat tangan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau selalu setia menolong, memberkati, menyertai kami, memberikan kekuatan, berkat dan kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami laksanakan hari ini. Terima kasih buat semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang taat kepadamu, menjadi anak-anak yang tidak hanya mengatur peraturan, tapi juga mau melaksanakannya dan mematuhinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan menolong dan berkati kami selalu. Di atas semua itu Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Hari ini, 18 Oktober 2020, sudah berjalan dengan baik. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikannya yang telah memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita berpisah, kembali kakak mengingatkan agar kita semua untuk setia, berdoa, serta merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk menaati nasihat papa dan mama di rumah, menolong hal-hal sederhana yang dapat kalian lakukan di rumah. Satu lagi, jangan lupa untuk tekun dan rajin belajar di rumah. Dan yang paling utama, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, cuci tangannya bersih, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Demikianlah Impa Online kita berakhir pada hari ini. Terima kasih buat perhatian adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali di Impa Online di minggu yang akan datang.